Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunia waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kita ucapkan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan hingga kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka pertemuan kelompok sesuai dengan kita jadwalkan dan sesuai dengan undangan kepada ibu-ibu KPM semua. Selanjutnya salawat serta salam kita hadiahkan pula untuk baginda Rasulullah SAW dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih atas kehadiran ibu-ibu semua yang telah menyempatkan waktunya barangkali untuk bisa berkumpul bersama kita, berbagi ilmu, mempelajari sesuatu yang berkaitan tentang pertemuan kelompok, pertemuan peningkatan kemampuan keluarga atau P2K2. Ibu-ibu, sesuai dengan jadwal yang telah kita tetapkan pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang modul perlindungan anak. Bagaimana nanti selama pembelajaran kita akan sama-sama belajar, sama-sama berbagi ilmu tentang perlindungan anak. Kemudian saya ingin bertanya kepada ibu-ibu, kenapa pentingnya kita memberikan perlindungan kepada anak? Ya, karena pada usia anak-anak adalah usia yang rentan terhadap risiko kekerasan, baik di lingkungan orang tua, lingkungan kita, lingkungan sekitar, bertetangga, atau di dunia bermain anak-anak kita. Nah, ibu-ibu semua barangkali telah memahami tentang perlindungan anak, pentingnya perlindungan anak di lingkungan keluarga kita. Untuk fokus kita pembahasan pada kali ini, barangkali kita masuk ke sesi mengenai penelantaran dan juga eksploitasi terhadap anak. Nah, apa itu penelantaran? Apa itu eksploitasi? Barangkali saya ingin bertanya kepada ibu-ibu yang mungkin arti dari penelantaran dan juga arti dari eksploitasi terhadap anak. Nah, di sini ditunjukkan bahwasanya pengertian dari penelantaran yang telah ditetapkan oleh tim dari PKH adalah tidak dilakukannya kewajiban dan tanggung jawab orang tua atau pengasuh dalam memenuhi kebutuhan dasar anak, baik fisik, psikologis, rohani, maupun sosial. Anak terlantar adalah anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya, sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial. Ini telah disepakati dalam Undang-Undang Pasal 1 Nomor 4 tahun 1979. Begitulah pengertian dari penelantaran anak. Saya tampilkan sebuah gambar akibat penelantaran terhadap anak. Yang pertama, anak-anak putus sekolah itu bisa pasti terjadi terhadap anak yang ditelantarkan. Kita lihat di lingkungan kita barangkali
Ada juga anak-anak yang telah ditelantarkan oleh orang tuanya. Bisa jadi mereka telah putus sekolah. Kemudian akibat penelantaran yang kedua, kurang gizi. Nah, kurang gizi. Kemudian celaka, luka, sakit, digigit binatang buas terutama, sering ketakutan atau tidak berani, kemampuan berbahasa rendah, anak merasa tidak aman, susah bergaul, mengalami masalah penyesuaian diri pada masa yang akan datang. Nah, itu tadi akibat penelantaran terhadap anak. Akibat buruk terutama. Bagaimana cara-cara mencegah penelantaran terhadap anak? Nah, di sini ditampilkan juga cara mencegah penelantaran. Yang pertama, memenuhi kebutuhan dasar anak. Kasih sayang, sandang, pangan, dan papan. Makannya, terutama makanannya yang disandang atau yang digunakan pakaiannya, kemudian berikan anak kita tempat tinggal yang layak. Meluangkan waktu untuk bersama dengan anak. Kemudian berbagi tugas dalam mengasuh anak, terutama orang tua yang masih lengkap dalam mengasuh anak. Mendidik anak tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Memperhatikan pergaulan anak, memperhatikan perkembangan anak, menitipkan anak kepada keluarga yang dapat dipercaya pada saat orang tua tidak berada di rumah. Menitipkan anak di tempat penitipan anak, ya mungkin barangkali hal ini tidak terdapat di desa kita, tempat penitipan anak. Hal ini barangkali dijumpai di kota-kota ya Bu. Mengkonsultasikan masalah keluarga dengan aparat setempat atau penyedia layanan, misalnya guru ngaji, bidan, dan lain-lain. Bawa anak ke tempat kerja jika ada fasilitas yang aman. Yang terakhir, konsultasikan dengan pendamping PKH untuk membantu mencari solusi dan lain-lain. Ibu-ibu semua bisa saja mengkonsultasikan atau mengadukan masalah-masalah yang terjadi terhadap anak, terutama dalam hal mencegah penelantaran. Di sini saya akan menampilkan sebuah film pendek, film tentang eksploitasi terhadap anak yang berjudul Pekerja Anak di Pulau Nias. Video ini dengan durasi atau panjang videonya sekitar 3 menit. Barangkali selesai ini kita akan diskusikan bagaimana yang seharusnya yang kita lakukan agar terhindar terhadap eksploitasi kepada anak-anak kita. Kita saksikan bersama-sama videonya. Namaku Yeni, aku berumur 13 tahun. Kerja di sungai setiap hari, mengumpulkan batu-batu sungai. Kecuali hari Minggu, aku libur. Ibuku dan saudara-saudaraku juga bekerja di sini, kecuali ayah. Kami mengambil batu dari sungai, memasukkannya ke dalam kereta sorong, dan adik perempuanku membantuku mendorong ke darat. Kemudian kami memecah batu-batu itu menjadi lebih kecil, lalu menjualnya. Kerjaan ini berat sekali, di sini juga sangat panas. Kakiku gatal-gatal karena air sungai yang kotor. Semut juga menggigit aku. Kadang-kadang waktu aku memecah batu dengan palu, tak sengaja aku memukul tanganku. Jariku berdarah. Kalau parah, aku harus pulang ke rumah. Aku putus sekolah di kelas 4 SD karena ayahku jatuh sakit. Ayahku lumpuh dan tidak bisa bekerja lagi. Kami tidak punya uang, tapi aku masih punya keinginan bersekolah. Aku suka belajar keras di sekolah karena aku bercita-cita menjadi seorang guru. Guru bisa mengajar dan membuat anak-anak pandai.
Namaku Citra. Aku membantu ayahku menambang batu di bukit. Batu-batu besar dan tajam. Jadi pekerjaan ini sangat berat buatku. Tapi aku ingin membantu orang tuaku. Aku juga memasak pada pagi dan sore hari. Aku mencuci pakaian dan menyapu rumah. Sementara ibuku menjaga adik-adikku. Aku sudah tidak bersekolah lagi. Waktu itu, orang tuaku tidak mampu membayar biaya ujian dan buku-buku. Jadi aku putus sekolah. Keluarga kami sangat miskin dan aku sangat membutuhkan bantuan. Aku ingin sekali membantu orang tuaku dengan menambang batu di sini. Tapi aku mau kembali ke sekolah. Di Pulau Nias kami berbicara begitu banyak dengan pekerja anak. Mereka harus bekerja mulai pagi hingga malam, dan jenis pekerjaan mereka juga sangat berat dan berbahaya. Kami ingin membantu anak-anak ini. Kami mau anak-anak yang putus sekolah memperoleh kesempatan untuk meraih mimpinya. Salah satu kesempatannya adalah melalui pendidikan informal. Kita harus menjalin kerjasama dengan para orang tua, dengan pemerintah, dan dengan berbagai pihak terkait lainnya, misalnya dengan pengusaha. Kami ingin menghapuskan pekerja anak dan meyakinkan mereka bahwa anak-anak tidak semestinya terlibat dalam pekerjaan yang berat ini. Nah, ibu-ibu, itu tadi film pendek yang telah kita tonton bersama-sama, yang barangkali bisa jadi pelajaran untuk kita semua. Bagaimana eksploitasi terhadap anak itu tidak sepantasnya dilakukan. Film tadi juga mengisahkan tentang eksploitasi atau memaksa anak melakukan pekerjaan yang seharusnya tidak dilakukan pada usia anak. Kesimpulannya adalah apapun bentuk eksploitasi atau kekerasan anak untuk tujuan keuntungan sosial dan ekonomi atau keuntungan lain tidak dibenarkan. Kita sama-sama berharap di desa kita tidak ada hal yang demikian. Jikapun ada, mari sama-sama kita konsultasikan kepada pihak yang berwajib atau pihak yang berwenang agar mendapat solusi bagaimana pencegahan atau mengatasi hal yang menurut kita ini adalah eksploitasi terhadap anak atau memaksakan anak bekerja yang tidak sewajarnya. Sini juga saya tampilkan bagaimana akibat buruk yang terjadi jika ada eksploitasi terhadap anak. Akibat buruknya yang pertama, anak putus sekolah. Nah, ini hal yang wajar dan pasti. Karena kita mempekerjakan anak sesuai dengan kemampuannya, bisa saja anak bisa putus sekolah. Kemudian perkembangan fisik anak terganggu, menjadi penakut, murung, menarik diri. Anak terkena PMS, penyakit menular seksual, HIV dan AIDS, tidak punya masa depan. Anak-anak berpotensi mengulang kembali eksploitasi di dalam yang pernah dialaminya. Anak kehilangan percaya diri, anak dapat terluka, sakit-sakitan, anak tidak punya waktu bermain, anak stres. Yang terakhir, anak terpisah dari keluarga. Nah, itu contoh akibat buruk dari eksploitasi terhadap anak. Kesimpulan terakhir, kita tidak ingin hal-hal kekerasan, hal-hal tentang penindasan, eksploitasi yang telah kita pelajari hari ini terjadi di lingkungan kita, terutama di desa kita ini, karena itu
bisa memperburuk keadaan anak-anak, tumbuh kembang anak, dan masa depan anak. Barangkali ini saja untuk pertemuan kali ini, semoga ada manfaatnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.